Mata dunia sudah mulai mengenal sawit. Nggak perlu takut dengan sawit, nggak perlu takut yang namanya daerah pelosok manapun, tidak perlu takut. Sawit itu menjanjikan. Sawit ini masa depan kita. Kita ini adalah memang masyarakat sawit, dan itu diakui dunia. Industri sawit ini sangat lebar sekali. Kita bisa dari luasan lahan. Saya melihat tahun 2024, kalau tidak salah di bulan April ya, ada dari Gapki Sawit Indonesia ya, menyatakan bahwa sekian persen saja lahan sawit yang sudah ada di Indonesia, 36%. Itu bisa dilihat nanti di media tahun 2024. Sekian persennya itu masih banyak lahan yang sangat luas di Indonesia ini, sehingga sangat terbuka lebar. Yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sawit itu tidak kurang menyerap sekitar 20%. Kan di operasional ya Pak ya. Belum yang lain-lainnya tenaga supportingnya. Banyak penyerapan tenaga kerja. Apakah itu generasi yang sudah ada usia yang akan melanjutkan itu? Kan tidak. Dengan umur sawit 25 tahun, ya itu bisa kita pertimbangkan gitu loh. Sangat-sangat terbuka lebar ini. Kalau anak muda, gampang aja, simple aja. Harus menyiapkan mental. Jangan kalah mental, jangan cepat baper. Kalau anak muda ya, karena di lapangan sana kan tidak semudah apa yang kita lihat. Nggak perlu takut dengan sawit, nggak perlu takut yang namanya daerah pelosok manapun, tidak perlu takut. Sekarang teknologi sudah luar biasa. Sinyal handphone di mana-mana sudah luar biasa. Beda zaman dulu tahun 2005 ke bawah. Sinyal kita susah sekali. Dan sekarang kemana-mana kita sudah dapat sinyal. Jalur informasi sudah luar biasa masuk. Artinya, kekhawatiran itu harus dibuang jauh-jauh untuk anak muda ini. Ada di pelosok sana. Nggak, itu harus buang jauh-jauh. Anak muda yang harus khawatir bagaimana dia dapat masa depan dengan cerah. Ya, sawit itu menjanjikan. Sawit sangat menjanjikan. Dan saya pastikan itu. Ya, Agrinas itu kan perusahaan BUMN yang diprakarsai oleh pemerintah lah ya. Kebetulan sekali namanya mirip. Hanya saja PT Agrinas Sawit Perdana ini atau ASP itu kurang dingin gitu Pak, karena nggak ada S-nya. Kalau kita kan PT Agrina Sawit Perdana. Nah ini kebetulan PT Agrinas, kan ada S-nya. Kalau kita nggak ada S-nya, ya adem-adem aja. Kalau yang sana kan dingin, karena dinginnya itu ya membuat satu rangsangan ya luar biasa dan sangat baik sekali pemerintah lakukan itu gitu loh. Menjadi istilahnya kalau anak sekarang bilangnya apa, viral ya. Intinya saya tidak tahu detail tentang Agrinas. PT Agrinas Sawit Perdana ini adalah PT Agrinas. Nah itu bukan. Itu swasta ya Pak? Kami swasta Pak. Begini, kalau berbicara tentang komitmen ASP, pada prinsipnya PT Agrinas Sawit Perdana itu tidak terlepas dari memegang teguh yang namanya GCG, Good Corporate Governance. Bukan hanya dengan tentang lingkungan. Ini dibuktikan bahwa PT Agrinas Sawit Perdana itu konsen terhadap seluruh grup Agrinas Sawit Perdana itu sudah memiliki sertifikasi ISPO. Yang dimana ISPO itu sendiri adalah satu pengakuan dari pemerintah, dari Komisi ISPO, ya, bahwa perusahaan telah mengadani dan telah mematuhi peraturan prinsip dan kriteria ISPO. Kalau tidak salah itu 7 prinsip ISPO, 38 indikator, dan 172 elemennya. Sangat patuh itu. Prinsip pertama seperti legalitas, prinsip kedua agriculture, dengan berkebun yang baik, dengan prinsip ketiga mengenai lingkungan ACP, ACS, NKT, nilai konservasi tinggi, dengan prinsip keempat itu mengenai tanggung jawab terhadap ketenaga kerjaan, dan prinsip kelima itu pada tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi. Yang keenam tentunya transparansi ada di situ, dan yang ketujuh, nah ini bagus sekali dengan ISPO ini, usaha yang berkelanjutan. Dengan memenuhi 7 prinsip itu, pasti usaha itu akan langgeng. Makanya PT Agrinas Sawit Perdana itu atau PT ASP sangat konsen itu, sehingga bukan hanya lingkungan dari segi tata kelola legalitas, tata kelola berkebun yang baik, tata kelola bagaimana menghadapi sosial, SDM ini benar-benar SDM yang mumpuni, ya, sampai dengan kelanjutan. Karena kenapa berkelanjutan? PT ASP ini juga ada beberapa poin yang sangat highlight ya. Yang pertama adalah satu komitmen yang jelas. Komitmen PT ASP untuk membangun kebun tuh luar biasa. Yang kedua,
Bisnis ini kan tidak terlepas daripada buyer ya, konsumen. Bagaimana kita tahu kebutuhan pasar, baik segi kualitas maupun segi kuantitas. Yang ketiga ya tadi, sertifikasi ISPO. Dengan sertifikasi ISPO otomatis kan orang melihat, dunia ini melihat bukan hanya ISPO semata, tapi kan di sana kan ada RSPO, ada MSPO. Tapi ISPO ini kan udah satu regulasi yang wajib di Indonesia untuk dipatuhi dan untuk dilaksanakan oleh semua perkebunan kelapa sawit nasional. Nah, yang keempat, tentunya dengan mendukung ini semua, kan kita harus ada pelatihan, sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya manusia, kita 3 pilar. Knowledge, skill, dan attitude. 3 pilar itulah yang menjadi satu daya dorong kita, ya. Supaya SDM kita bisa berinovatif. Anak sekarang yang notabene mau berinovatif. Tapi tolong inovatifnya itu ya dapat benar-benar diaplikasi. Dapat mendorong kesuksesan bersama. Yang kelima, di PT Agrina Sawit Perdana ini juga konsen terhadap yang namanya perkembangan teknologi. Seperti sekarang akan drone dan sebagainya. Nah, itu juga harus kita tetap jaga gitu loh, bahwa ke depan kita pasti ada masalah dengan ketenagakerjaan. Yang tadi saya katakan 20% itu. Terutama adalah ujung tombak di dalam perkelapa sawitan itu kan sebetulnya pemanen. Seberapa besar kan? Semakin lama dunia pendidikan yang semakin bagus, sumber berita, ilmu pengetahuan yang makin berkembang, itu kan mendorong orang-orang kita kan semakin berkembang. Apakah nanti akan mau menjadi seorang tukang dodos, tukang panen? Ini satu hal yang harus kita pertimbangkan ke depan. Kalau dengan tidak mekanisasi, bukan lagi hanya peluang, tapi juga menjadi ancaman. Saya ini juga bukan orang sawit tadinya. 2005 saya sudah bergabung di sawit. Kok ada yang unik di sawit ini? Nah, ini yang membedakan antara di sawit dengan di pabrikasi. Kalau di pabrikasi ada mesin, ada tempat, ada mesin, ada bisa dihitung. Dia bisa dihitung kasat mata. Mesin saya kapasitas 1 ton misalkan. Dia harus hitung 1 ton. Utility harus 100% ya 1 ton, bahkan bisa lebih kalau memang dia upgrade dikit, ya kan? Nah, kalau kurang ketahuan tuh gapnya. Misalkan dia hanya bisa cuma 90, kenapa gapnya 10%? Kelihatan nyata, karena mesin terpasang. SDM-nya itu juga. Tapi kalau di kebun, ini kan tumbuhan hidup ya, manusianya juga sama. Belum lagi alamnya, belum lagi topografinya, belum lagi sosialnya. Bagi saya itu challenge. Ada apa ini di sawit itu? Sehingga ya dibilang terjerumus ya mungkin juga barangkali Pak ya. Tapi terjerumus yang membuat kita happy. Yang membuat kita bangga gitu. Bahwa sawit itu secara tidak langsung telah menciptakan lapangan pekerja menyerap 20% daripada apa yang kita punya dari hektar. Ya kami rata-rata lah orang biasanya menggunakan 0,15 sampai dengan 0,2. Kalau kita bisa kembangkan sawit yang dulunya sawit itu sangat terpuruk, dulu pernah 900, 800 terpuruk. Yang mau panen silakan panen gitu. Begitu sedihnya kita. Mata dunia sudah mulai mengenal sawit. Tentunya harga sawit ini kan juga terupgrade. Penggunaan sawit itu juga kan kita udah tahu bahwa ini sawit. Ya. Terus apakah sawit itu cuma hanya buahnya saja? Kan tidak. Tapi kan ada turunannya, ada CPO-nya. Ada minyak sawitnya, ada yang dibuat kosmetik dan sebagainya. Menurut saya, sawit ini masa depan kita. Tidak bisa pungkiri bahwa kita ini adalah masyarakat sawit. Dan itu diakui dunia. Jangan sampai kalah kita dengan negara-negara lain. Gitu, Pak. PT Agrina Sawit Perdana juga kan bukan satu hal beli perusahaan besar langsung kan. Kita memang dari kecil. Cikal bakal tahun 99 itu ya kurang lebih antara 290 sampai dengan 300 hektaran saja. Tentunya yang tadi saya juga sudah bicarakan bahwa ada pasang surutnya berkebunan sawit ini. Kita memang kecil, tapi bukan berarti kita harus kalah. Kalah kenapa? Kita harus bisa, kalau kita mau contohlah dengan perusahaan yang sudah berkembang, yang sudah maju. Kenapa dia maju, kita nggak maju? Makanya slogan itu kita bentuk untuk mendorong teman-teman di PT Agrina Sawit Perdana, warga besarnya mendorong bahwa, mau gak nih? Itu dulu. Perkataan kita mau gak? Oh mau Pak? Mau. Kita mau. Sepakat kita mau. Oke, kalau kita mau, kita pasti bisa. Ini slogan memang dimulai dari awal gitu loh. Kita cuma melihat pengen maju. Kalau tekad itu tidak kita bentuk,
kapan kita majunya? Yang bisa memajukan perusahaan, yang bisa memajukan internal ya, internal itu kan orang dalam juga Pak. Kan orang di dalamnya sudah termotivasi bahwa kita bisa dan pasti bisa, otomatis itu akan terdorong. Saya yakin PT Agrina Sawit Perdana ini ke depan berhasil daripada saat ini. Ini sekarang tahun 2025 ini tulis dengan kata no for the future, ini adalah saat ini untuk masa depan. Harus yang lebih cerah.